Selamat malam Bapak dan Ibu, selamat datang dan selamat bergabung di acara Entrepreneurs Academy dari Ciputra Entrepreneurs Club. Perkenalkan, saya Andrian, tim Akademi Ciputra Entrepreneurs Club yang akan memandu jalannya acara Entrepreneurship Academy di malam hari ini. Entrepreneurs Academy adalah sebuah acara yang rutin diselenggarakan oleh Ciputra Entrepreneurs Club, dan topik yang kami angkat di acara kita malam ini adalah tren F&B 2024 untuk bisnis startup. Bapak dan Ibu, acara malam ini merupakan salah satu bentuk komitmen manajemen Ciputra Entrepreneurs Club untuk memberikan pelatihan seri entrepreneurship sebagai implementasi 10 modul entrepreneurship kepada semua member Ciputra Entrepreneurs Club. Malam ini kami mengundang narasumber yang sangat memiliki kompetensi di bidangnya untuk berbagi ilmu dan juga keahlian yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk para entrepreneurs yang mengikuti acara Entrepreneurs Academy di malam hari ini. Sebelum ini kita mulai ya acara ini, saya akan menyapa dahulu narasumber kami, Chef Hugo. Beliau ini adalah sebagai selebriti chef, dosen and founder profesional Perkumpulan Chef Indonesia. Selamat malam Chef Hugo. Halo Mas Adrian, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, demikian juga Chef ya. Sepertinya Yes. Chef kelihatannya makin tampan. Yes. Oke, lama tak jumpa nih Chef. Tentunya banyak kegiatan ya Chef. Lumayan. Lumayan ya. Dan kami ucapkan terima kasih ya sudah hadir di acara Entrepreneurs Academy. Tentunya menjadi kebanggaan bagi kami untuk bisa bertemu dengan Chef Hugo melalui virtual, yang tentunya menjadi acara yang luar biasa. Dan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menjadi narasumber di Ciputra Entrepreneurs Club. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di acara Entrepreneurs Academy, nanti bisa disampaikan kota domisilinya melalui fitur chat yang tersedia untuk dapat kami sapa-sapa dalam acara. Betul ya, Coach? Ya, betul. Yes, kita akan disapa oleh Mas Chefnya langsung ya. Dan bagi Bapak Ibu yang telah bergabung di acara Entrepreneurs Academy, nanti bisa disampaikan, tadi sudah sampaikan kota domisilinya, dan juga nantinya bisa berkesempatan untuk mendapatkan e-sertifikat yang nantinya akan kami kirimkan melalui email Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu ya untuk follow akun sosial media kami Ciputra Entrepreneurs Club agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari Ciputra Entrepreneurs Club. Dan di akhir sesi nanti ya kami akan bagikan saldo e-wallet untuk 2 orang penanya terbaik. Dan sebagai informasi bocoran ya Chef. Ya. Di acara ini nanti kita akan ada 3 orang yang akan beruntung untuk kita kupas tuntas elemen dirinya agar bisa berhasil menjalankan bisnisnya. Wow, luar biasa. Siapa yang mau? Raise hand. Oke, luar biasa sekali acara malam ini ya. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur Q&A dan akan dijawab setelah materi presentasi dari Chef nanti berakhir. Baik, kita akan melanjutkan acara berikutnya dengan mendengarkan langsung ya Chef, sharing-sharing dari Chef Hugo dengan tema Tren F&B 2024 untuk bisnis startup. Baik Chef, waktu tempat kami persilahkan. Oke, thank you Mas Adrian. Sama-sama, Chef. Share ya. Siap, Chef Hugo. Bentar. Teman-teman nanti yang mau dibacain, siapin aja tanggal lahir sama jamnya ya. Tanggal lahir dan jamnya ya, Chef. Harus tahu jamnya ya. Itu pasti harus dibuka-buka nih, Chef, agenda-agendanya. Jam berapa lahirnya, tentunya harus buka-buka ini nih, sertifikat kelahiran ya. Yes. Oke, baik. Bentar. Oke, kita mulai. Jadi Siap, kita Chef. ngobrol santai aja ya. Betul, santai-santai aja. Jadi sebenarnya juga waktu itu Chef Hugo juga cari-cari nih, kenapa kok ada bisnis yang jalan, ada bisnis yang nggak jalan. Terus kalau dibilang tren setiap tahunnya itu, ditanyakan trennya apa? Oh, dibilang, oh trennya nanti akan molekular gastronomi. Ternyata waktu dijalanin, yang jalan molekuler juga enggak jalan.
yang bisnis pecel kaya raya. Ada yang bisnisnya cuman jualan ayam geprek kaya raya. Berarti kan bukan produknya yang membuat dia sukses atau tidak sukses. Berarti bukan tren produk. Nah, chef cari tahu trennya apa dong? Kenapa orang ini bisa kaya dari bisnis kuliner? Oh, ternyata kebuka ya. Ternyata mereka yang sukses di bisnis F&B itu mereka melakukan satu hal, yaitu dia tahu lebih dulu. Jadi dia tahu apa yang orang lain nggak tahu. Begitu. ya, Nah, Chef. tahu apa? Nah, ternyata punya survei, mereka tahu dirinya sendiri dan mereka tahu apa yang harus dilakukan. Ya, tadi waktu perjalanan pulang bermacet-macet ria, chef tadi dari daerah Prapen, makanya tadi ini agak terlambat masuknya ya. Sempat ngelihat di pinggir jalan itu, kalau teman-teman tahu, sorry tak liatin, kelihatan ya? Kelihatan, Chef. Tahu ini brand apa? Mr. Supre. Supre. Saya waktu itu tergeliti untuk ngecek. Ini kan bisnis yang lagi naik daun dan dia cukup berhasil. Saya sebetulnya sempat curiga, kenapa si sapi ini bergandengan tangan dengan si ayam? Karena nggak lazim ada jual ayam tapi gandengan sama sapi. Ya. Nah, di Pakce itu adalah si sapi ini adalah gudang logam dan si ayam ini adalah logamnya sendiri. Ya. Gitu. Terus chef cek di Pakce-nya si ownernya ini, si Pak Theophilus. Ya. Itu ternyata dia memang orang logam, tapi logamnya habis dimakan api di sebelahnya. Sehingga dia ini sangat orangnya mungkin kekurangan logam. Makanya dia bisnisnya ini sangat logam. Makanya dia jalan. Dia tahu lebih dulu apa elemennya dia, kemudian dia menggunakan kekurangan elemennya dia untuk sukses di bisnisnya. Dan ternyata orang-orang kaya itu melakukan hal ini. Begitu ya, coba tahu. Oh, sudah kelihatan rahasianya ya. Nah, sekarang teman-teman coba dijawab di chat. Sebenarnya teman-teman ini tertarik dunia bisnis kuliner, mau bisnis kuliner, atau ingin tahu saja, atau sudah jalan tapi nggak berhasil. Coba boleh di chat. Ayo, silakan. Melalui fitur chat yang tersedia, silakan. Pertanyaan sudah dijawab di sini. Mbak ini ngapain angkat tangan? Di chat. Masih bingung ya. Jadi silakan melalui chat aja, biar langsung dibacakan saja di sini. Silakan Bapak dan Ibu, waktunya tersedia. Bisa diulang pertanyaannya, Chef? Mungkin agak bingung ini. Jadi teman-teman sebenarnya ikutin workshop hari ini, itu posisinya pengen memulai bisnis kuliner atau sudah punya bisnis kuliner? Ada yang tertarik, ada yang ingin sekali bisnis kuliner. Karena nanti harus dilihat ya, sebenarnya keinginan teman-teman itu murni karena itu adalah sumber kekayaannya teman-teman, atau hanya untuk meningkatkan karakternya teman-teman supaya lebih baik. Kalau hanya meningkatkan, berarti bisnis kuliner yang teman-teman buka itu tidak menghasilkan uang, tapi karakternya lebih baik. Seperti itu. Nah, ngapain?
Ya boleh, tapi jangan harap duit ya, seperti itu. Oke, kita lihat. Jadi kalau kita mau bis trendnya sekarang itu mereka mengenal SWOT-nya, strength, weakness, opportunity sama threat-nya. Nah, kita akan cek pakai metode apa untuk mengenal SWOT yang akan kita lakukan untuk memulai bisnisnya. Metodenya apa sih? Nah, yang hari ini Chef mau sharing itu adalah kita menggunakan metode yang namanya Pak Reading. Pak Reading itu adalah salah satu metode yang digunakan biasanya para Chinese ya, orang-orang kaya untuk mengoptimalkan dirinya melalui pemilihan karir, profesi, sama segmen waktu. Nah, mereka yang sukses, mereka sudah tahu bahwa waktu mereka belajar bakzi, mereka akan tahu karakternya, tahu bakatnya. Tapi ini versi dunia timur. Ya, kalau barat mereka pakai psikolog. Ya. Tapi psikolog kan ilmunya cara barat dan umurnya jauh lebih muda daripada ilmu bakzi yang usianya sudah 3.500 tahun. Ya. Di sini waktu belajar bakzi teman-teman tuh bisa tahu hubungan keluarga, orang tua. Jadi kalau tak dari Pak Zul bisa tahu, oh nanti istrinya itu nggak cocok sama mertuanya. Bukan ramal loh, ini bukan ramal, ini ilmu, ya. Dia bisa tahu kehidupan pasangan, anaknya, tahu gimana cara ngolah duitnya, kemakmuran, nanti sakit apa, nanti kapan misalnya mau berangkat itu nanti kena apa, ya karirnya gimana, hubungan dia sama atasan bawahan, terus semuanya bisa kelihatan di Pak Zul ini. Ya, kenapa kok bisa begitu sih? Dibacanya Pak Ce ya ini ya. Kalau dari sisi ya. Pak itu 8, ya. Itu aksara. Jadi 8 aksara. Ya, memang kenapa ini kok tidak viral, Chef? Bukan tidak viral, belum viral. Tapi kalau teman-teman lihat semua TikTok, Instagram banyak sekarang pembacaan Pak Ce yang mungkin teman-teman bisa lihat. Tapi jangan salah, kenapa ini susah? Karena Pak Ce itu sebenarnya adalah ilmu yang hanya bisa maksudnya hanya ada di istana raja. Sekarang bocor, cuman sekarang bocor. Jadi yang bisa baca Pak Ce itu hanya untuk keluarga raja. Begitu? Yes. Nah, apakah kita bisa baca? Bisa, tapi susah. Karena indikator untuk membacanya itu banyak dan banyak alirannya, sehingga kalau kita tidak paham betul, kita suka tersesat sehingga nggak dapat jawaban yang pasti. Kayak begitu. Kalau ditanya, loh, kita kan punya Tuhan, Pak, ya Chef. Kenapa kita nggak percaya Tuhan? Jadi konsepnya begini. Saya suka pakai ilmunya trikosmik ini. Jadi kita itu hidup di dunia ada yang namanya langit, bumi, sama manusia. Langit ini yang kita sebut dengan takdir kita. Cuman takdir itu hanya megang 20%. Kemudian kita kelola alam, kita oke enggak, itu 30%. Sisanya yang 50% itu nasib ada di tangan kita. Nah, kalau kita tidak tahu jalan nasib kita, gimana kita merubah? Nah, orang China itu sudah tahu jalannya. Nah, sama dia diatur. Jadi mulai menentukan pasangan, menentukan partner bisnis, menentukan kapan anaknya harus lahir, menentukan pacarnya, semua dihitung. Karena itu ada ilmunya. Nah, yang mungkin Chef akan cuman kasih icip-icip, itu ilmunya sedikit malam ini. Apakah susah belajarnya? Susah banget. Ya, Chef sudah 2 tahun belajar, masih ya, kalau orang bilang ya sudah oke, tapi masih banyak yang harus dipelajari. Ya, gitu ya, cuman kalau mau icip-icip tahu tentang Pak Ce ini, teman-teman akan lebih mengenal dirinya sendiri,
mengenal kenapa kok aku kerja di sini. Apakah aku ini sebaiknya kerja ikut orang? Apa aku berentrepreneur? Aku bisa berentrepreneur nggak? Nah, kita lihat nanti. Kalau nggak bisa ya jangan, nanti bangkrut. Nah, apakah nggak mungkin, chef, saya nanti pembuka bisnis F&B itu bikin usaha? Mungkin. Kan tadi sudah dibilang 50% di tangan kita. Caranya. Nah, ini saya kasih tahu caranya. Nanti di akhir saya kasih tahu caranya. Kalau benar-benar mau usaha sendiri gimana? Kemudian aku harus jualan apa? Karena jualan apa ini yang paling penting. Kenapa? Yes. Karena Tuhan sudah membagi rezeki berdasarkan haknya orang-orang. Dan itu tidak akan terselip. Kalau sampean mau ngelangkai, ya nggak bisa karena jalannya bukan di situ. Nah, ngapain kita susah-susah ngejar sesuatu yang bukan haknya sampean? Pasti nggak dapat. Iya, setuju. Ya, sekarang kita setuju. Nah, kalau ditanya kenapa kok harus kita kenapa kok bisa ada sistem ini? Ya, karena kalau kita ngacu pada ada satu kitab zaman dahulu. Kalau teman-teman mau baca itu namanya kitab Enoch. Di situ itu memang rahasia takdir ini dibukakan ke manusia. Makanya kalau secara manusia kita tidak bisa tahu tentang jalan nasib ini. Apa hubungannya sama Tuhan? Ya, ini sistem. Jadi misalnya gini, matahari terbit dari timur ke barat. Sampai doa, Tuhan, hari ini tolong terbitnya dari utara. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena sistem hidup itu sudah diatur. Iya. Jadi sampai mau ngomong, aku jok dibikin susah Tuhan. Nggak bisa. Kamu harus susah. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana mengatur susahnya itu atau sistem yang sudah sampean jalani di dunia ini, sampean bisa menikmatinya. Bapak Ibu bisa menikmatinya. Jadi begitu kita lahir, sampean dipukul, nangis, itu adalah gong dimulainya hidup saudara dan segala susah senangnya. Nah, di ilmu Pak Z, kita akan belajar mengetahui kapan saya susah, kapan saya senang. Karena banyak kitab yang bilang juga bahwa ada waktunya menuai, ada waktunya menyebar benih, ada waktu susah, ada waktu menangis, itu ada. Jadi kalau dibilang ada orang yang pasti senang terus, tidak ada. Karena setiap hari itu ada susahnya sendiri. Nah, kalau kita pengen tahu atau mengelola nasib kita, ya coba diperhatikan masing-masing, ya. Sampean boleh tak kasih waktu siap-siap dulu untuk nanti ini kita kan sama-sama ngecek ya. Terus lihat natal chartnya teman-teman, ya. Nah, coba dibuka ini. Ini ilmu. Chef gak bisa ngeramal, tidak terlahir jadi tukang ramal. Ini ilmu, ya. Coba teman-teman buka ini pakzadvisor.com. Kalau yang mau. Loh, aku kan berarti ngelangkai Tuhan. Berarti aku membuka takdirku sendiri. Loh, ini ilmu. Memang beberapa orang yang tahu dan tidak siap dan tidak tahu cara menyelesaikan, dia bisa gila. Ya, tapi kalau teman-teman tahu dan bisa mengelolanya, hidup Anda akan jauh lebih baik. Seperti itu. Ya. Sudah dibuka pakzadvisor.com. Saya kasih waktu 3 menit. Ya, kalau yang aplikasi ini dia tidak berbayar dan nggak perlu masuk login, ya.
Jadi Bapak Ibu bisa mencoba membukanya. Tanggal lahir asli nggak boleh sesuai KTP, tapi sesuai KTP yang benar-benar asli lahirnya ya. Kalau bisa tahu jamnya lebih baik. Ada alternatif lain selain membuka link ini, Chef? Sepertinya Kenapa? sepertinya kalau masuk ke sini agak susah ya. Ya gini, pokoknya kalau mau lihat ya tak kasih tahu. Tapi kalau tak bacain, jadi kan kita sama-sama nih baca punya teman-teman. Karena Betul. kita akan coba bersama-sama melihat dan membacanya. Misalnya, ini waktu teman-teman sudah dimasukkan, itu nanti akan keluar begini, ada jam, ada hari, ada bulan, ada tahun. Nanti di sini akan keluar semua apakah teman-teman itu cocok nggak bisnis di food and beverage. Nah kalau nggak cocok jangan masuk, duitmu habis di sana. Yang kedua kita akan melihat siapa teman bisnis yang paling cocok sama aku. Unsur apa yang harus aku kejar dan siapa yang harus aku gandeng. Begitu. Ya, kalau sudah siap kasih tahu, nanti chef akan mulai. Sudah siap? Kalau sudah siap, sudah ketemu yang ada gambarnya cat ini, jam, hari, bulan, tahun. Teman-teman lihat dulu yang harinya. Hari. Karena begini, orang bilang, oh aku ini kelahiran misalnya 70 berarti aku misalnya anjing apa gitu ya, sio anjing apa. Nggak begitu caranya. Atau misalnya saya kelahiran 76, berarti 76 itu adalah naga api. Iya, naga api itu tahunnya. Tapi karaktermu itu adalah naga logam. Nah di Pakce pembacaannya itu kalau kamu mau lihat karakter, ya lihat harinya. Kamu mau ngecek hubungan orang tuh, karir dan lain sebagainya, itu ngelihatnya di bulan. Kamu mau lihat leluhur, lihatnya di tahun, lihatnya anak sama hari tua di jam. Jadi dicek mau tahu apa. Oh aku mau tahu aku ini cocoknya kerja apa. Ya lihat di hari. Ya, nah sekarang kita akan cek. Ya. Misalnya teman-teman sudah buka sendiri aja biar teman-teman translate bahasa Indonesia. Jangan ditranslate. Kalau ditranslate nanti yang metal ini jadi bahasanya aneh, bahasa planet, karena nggak keluar. Ya, biar aja tetap bahasa Inggris. Tak kasih tahu. Kalau metal kan tahu toh, metal logam. Kalau earth tanah tahu ya, water tahu water, air, fire api kan, Air. ya, wood tahu kayu. Cuman ada 5, cuman ada wood kayu, api fire, earth tanah, metal logam sama air. Nah kita cek, berarti dia adalah naga logam. Sampai di situ teman-teman sudah tahu sekarang karakternya teman-teman apa? Tanah logam. Ini adalah karakter teman-teman. Sudah, kita cek di chatnya. Kalau jamnya tidak tahu, cari tahu.
tanya sama orang tuanya lahirnya kapan. Kalau enggak dibuka di akte kelahiran, itu biasanya keluar lahir di Surabaya jam berapa. Ya. Oke. Sudah? Sudah, Bapak dan Ibu? Sudah ada yang bisa di-sharingkan di sini? Yang water ya berarti air kuat ya. Nah, sekarang teman-teman biasanya mesti mengenal tentang belajar ini. Kita sama-sama belajar ya. Karena ini tentang hidup kita ya. Kalau mau tahu jadi mesti paham. Jadi kalau di siklusnya siklus itu adalah scrollnya keluar nggak di teman-teman? Scrollnya keluar nggak? Keluar kan ya? Keluar Ya. sih, Jadi ya. ini misalnya kayu menghasilkan api, api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air, air menghasilkan kayu. Ya. Kalau di sini misalnya kita baca yang atas dulu ya. Jadi itu ada 3 lapis. Lapis atas, lapis tengah, sama lapis bawah. Kita akan disebut karakter kita kuat kalau ininya logam, di bawah ada logam. Sekarang teman-teman cek, kalau tadi punyanya siapa itu air, yang air, di bawahnya air bukan. Kalau nggak ada di tengah, dicek di bawahnya ada air nggak. Punya teman-teman ya, jangan di sini. Punya teman-teman lihat. Kalau nggak ada, misalnya yang metal, nggak ada yang metal, ada nggak yin metal? Kalau nggak ada yin metal ya berarti dia tidak punya akar. Artinya orang ini karakternya karakternya lemah. Karena ini akan nanti menentukan bisnisnya dia harus apa dan dia harus jualan apa. Kayak tadi kasusnya si Suprek ya, susu dan ayam geprek adalah dia itu logam. Harusnya kuat dong ya, kuat ya. Nanti kita akan lihat berikutnya. Sampai di sini paham? Sudah tahu kuat lemahnya ya. Sekarang kita lihat di bagian atas itu kita lihat sebelahnya apa? Tanah. Tanah menghasilkan logam. Tanah menghasilkan logam. Api menghasilkan tanah. Harusnya kuat dong. Karena api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam. Secara struktur dia kuat logamnya. Tapi perhatikan yang di bawah ya. Di Pak C itu bulan itu adalah kekuatannya paling kuat ya. Jadi kalau air ketemu tanah, ini kan dia sudah lemah nih karena nggak ada akar tan logamnya. Airnya dia ngelawan tanah. Kalian lihat ini, tanah menghasilkan air. Tapi kalau air tanah itu ngerusak air, yang merah ini ngerusak ya, otomatis dia rusak logamnya, karakternya jadi nggak bagus. Di sini ada air lagi ngelawan tanahnya dia, jadi karakternya dia ini lemah logamnya. Nah begitu logamnya lemah, ya dia mau ngapa-ngapain susah, karena dia tidak punya kekuatan dari dalam dirinya untuk memulai usaha. Nah begitu nanti kalau teman-teman sudah tahu logamnya lemah, ya berarti orang ini harus menguatkan logamnya dulu. Kalau dia memulai usaha, dia harus cari orang logam supaya dia kuat, bisa mau ngelangkah itu punya kekuatan.
Tapi kalau dia nggak kuat, ya dia akan jadi orang yang cuma di kamar saja, merenungi nasib, kenapa kok susah. Nah, orang ini kan jadi di bawah ini air. Nah, airnya di semua ini kuat banget kan, semuanya jadi air. Karena airnya yang kuat ini ngelawan tanah, dia jadi tanah becek. Ini juga tanah becek. Akhirnya bawah ini air dan tanah becek. Dan itu melemahkan logam. Sampai di situ paham. Jadi orang ini pasti dia perlu logam yang kuat supaya dia bisa bangkit. Nah, nanti kita cek logam itu apanya dia. Logam ini ternyata karakternya dia. Biasanya karakter dia ini yang tulisannya friend ini. Friend, dia, maksudnya dianya, dia itu akan punya kaki tangan. Kaki tangannya itu namanya output atau otaknya. Untuk dia nanti cari kekayaan wealth ini, baru dia bisa dapat uang. Kalau dia logamnya, dianya lemah mentalnya, walaupun punya kaki tangan, otak punya, dia nggak bisa cari uang. Makanya dia harus dikuatkan di karakternya dia sendiri yang logamnya itu. Caranya gimana? Ya dia harus cari pasangan atau kongsian partnernya yang kekuatannya adalah logam. Baru dia nanti si logam ini akan kayak ngasih tahu, ayo mulai kerja, ayo cari duit. Baru dia punya kekuatan untuk memulai. Harusnya orang ini airnya banyak, ya, airnya banyak. Nah, berarti dia harus kerja apa? Ya dia harus kerja bisnis logam. Karena dengan dia bisnis logam, dia akan lebih semangat. Begitu. Nah, logam itu biasanya akan berhasil kalau dia itu ada yang menghasilkan. Ya, logam dihasilkan apa? Tanah. Berarti kalau supaya logamnya kuat, dia harus bisnis di tanah. Tanah kalau di industri F&B apa? Tanah itu semua hasil bumi yang tumbuh di bawah. Jadi misalnya kayak rempah, kayak kunyit-kunyitan, ya, jamu-jamuan itu kan di bawah tanah. Jadi kalau dia mau bisnis F&B dengan karakternya ini, ya dia jualan jamu. Sampai di situ paham? Ya, paham, Chef. Ya, kalau dia misalnya aku senang bisnis makanan, tapi aku pengen jualnya kafe, ya kafe yang jual jamu, begitu. Ya, oke. Sekarang tak balikin lagi, yang tadi disebut akar, ya, karena kita pengen tahu kita ini kuat apa enggak, itu dilihat akarnya. Kayak ini, dia tadi kan yang water toh, tadi yang nyebut yang water siapa? Itu dicek di bawahnya, ada nggak air di bawahnya. Kalau ada, berarti dia punya akar, berarti ini karakternya kuat. Ya. Terus nah, kenapa? Karena begini, kalau di Pak Zi, itu saat kita menentukan kita kuat apa lemah, itu kita nggak cuma ngelihat di sininya, kita akan ngelihat ini ketemu ini, itu kombinasinya apa. Kenapa tadi kok waktu si tikus ketemu naga, itu kenapa naganya berubah jadi air? Oh, karena, nah itu ada rumusannya. Rumusannya itu adalah ini ya, Zi itu kan air, Zi, ya, Zi, ya. Kita balik sini ya. Zi ini ketemu air kan, dia buka si naga ini jadi tanah becek. Ini juga buka airnya, jadi di dalamnya ini kan ada air, airnya keluar. Nah ini sudah ada air,
ini juga kebuka airnya, otomatis ini semua air. Nah, di tahun 2022-23 itu kan tahun macan air, ketemu berikutnya kelinci air. Otomatis orang ini kintir, hanyut. Kalau nggak bisnisnya hanyut, keluarganya ada masalah, duitnya habis-habisan. Nah, solusinya harus ditutup airnya. Nah, cara nutupnya gimana? Ada rumusannya. Jadi kalau tikus ini supaya nggak buka gudang airnya si naga, dia harus dipukul sama ini. Harus diliuh, apa kita bilangnya dihek. Yang bisa ngehek dia itu adalah sapi, Joe. Makanya dia harus cari partner yang Joe, sapi. Begitu. Cara orang kaya itu dia ngecek di sininya. Begitu. Sehingga makanya kak tadi si suprek, dia misalnya mungkin ada tikusnya atau dia ada api. Nah, apinya itu kan harus ditutup. Nah, dia nutupnya pakai apa begitu. Ya, sampai di situ paham ya. Semoga paham. Mengerti. Karena cukup rumit. Karena teman-teman waktu baca satu gambaran Pak J, teman harus menguasai unsur kanan kirinya. Terus teman-teman harus menguasai ini kombinasinya. Ada jo nggak? Ada sing nggak? Ada sanhe nggak? Ada bo nggak? Bo ini maksudnya rusak nggak? Terus ada saling melukai nggak? Jadi misalnya ya, kenapa sih aku sama bosku ini kok selalu baik, mundur, baik nggak baik, baik nggak baik? Mungkin kalau dicek ada high-nya. Jadi nggak bisa dirubah ya. Memang salah satunya ya sampean mau berubah lebih ngalah, tapi nggak bisa itu karakter. Ya, biasanya orang-orang akan cari solusinya itu ke orang yang cocok yang dibutuhkan sama dia, gitu ya. Jadi supaya teman-teman tahu kualitasnya, itu yang pasti akarnya itu kalau misalnya ini plus, yang itu kan positif, yin itu negatif. Jadi kalau mau akarnya kuat, sebaiknya sama-sama yang. Kalau nggak ada ya barusan, ini kan yang metal ya, harusnya ketemu yang metal atau yang menghasilkan. Jadi tanah menghasilkan metal, itu harus sama-sama positif. Tapi kalau negatif itu keduanya, tapi sama-sama ya, metal-metal atau yang menghasilkan, seperti itu. Terus ini aja ke sini. Ini sudah ya, kita bahas. Jadi kalau elemen dirinya kuat, ya dia kuat, ada akarnya, dia bisa jadi entrepreneur. Dia bisa ngejar uangnya, duitnya itu nanti dicek di kolom output, power sama wealth. Duitnya bisa dapat di sini. Jadi kalau outputnya dia misalnya tanah, ya dia bisa cari duit di bisnis tanah. Kalau powernya di logam, bisa di tanah, di logam sama wealthnya misal di kayu. Jadi dia bisa tiga-tiganya kalau elemen dirinya kuat. Tapi kalau elemen dirinya nggak punya akar, berarti dia sebaiknya kerja ikut orang. Kejar sampai satu titik dia sudah kuat, baru dia bisa kejar duitnya. Dia bisa biasanya ngejarnya itu di elemen diri sama di elemen input. Taunya input itu di mana? Di sini sebentar. Nah, kalau teman-teman kan tadi bukanya Pak C Advisor ya. Pak C Advisor itu cek di gambar yang ini. Gambar yang the weight of the five element. Itu teman-teman lihat persentasenya sama dicek outputnya. Kalau di master
teman-teman ada akarnya, berarti teman-teman boleh ngejar duitnya, dilihat itu di warna apa, kejar di influence-nya boleh, sama kejar di output-nya. Bisa tiga-tiga ini teman-teman akan bisa dapat di tiga-tiganya ini. Tapi kalau teman-teman di masternya lemah, cuma ngejar di resource sama friend. Nah, resource-nya apa? Tanah, ya sudah kejar di tanah. Nah, ini nanti yang menentukan teman-teman misalnya, ya istilah aku kerja ikut orang, berarti nyari harus bos yang elemennya sesuai, ya, atau kerja di bisnis yang elemennya tanah. Nah, itu coba teman-teman saya sudah bikinkan itu ini. Jadi kalau misalnya dia kayu, itu pasti teman-teman akan bisnisnya di perkayuan atau semua hasil bumi di atas tanah. Hasil bumi di atas tanah itu ya buah-buahan, mau bisnisnya jual daging, jual ini mentah ya. Hasil bumi ini adalah semua yang mentah. Karena kalau teman-teman jual makanan jadi misalnya aku jual beli di orang itu ya, kayak wanita itu kan dia jual makanan jadi. Nah, itu adalah tanah. Frozen food tanah. Pokoknya makanan jadi itu elemennya tanah. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau duitnya itu adalah, kan teman-teman tahu sendiri tadi kurangnya apa, ya dicek sekarang. Misalnya kurangnya tanah, ya berbisnis of frozen food atau makanan jadi. Kalau misalnya yang kurangnya api, ya berarti teman-teman bisnisnya pasti restoran yang ada proses masaknya di dalam. Kalau teman-teman air itu adalah bisnis franchise, kafe yang jual teh, kopi. Makanan berat itu cuman hanya mensuplai. Tapi kalau teman-teman makanan di kafenya itu makanan yang masaknya lebih banyak menunya, ya siap-siap tutup. Kenapa? Karena teman-teman tuh serakah, bukan haknya. Misalnya haknya teman-teman rezekinya itu di air, tapi teman-teman ngambil di api, kecuali memang kurangnya api sama air, ya itu masih mungkin. Tapi kalau di air terus teman-teman jualan juga nasi goreng, mie goreng, tapi kopi teh, berarti sampean serakah ngambil jatahnya yang bukan jatah sampean. Ini biasanya jalannya tutup. Begitu. Chef, ini boleh di screenshot ya, Chef? Boleh. Boleh ya. Ya. Nah, kalau misalnya di bisnis makanan logam, bisa nggak, Chef? Bisa. Biasanya dia akan bisnisnya model begini. Jualan panci. Kemudian jadi kalau orang mau beli pancinya, dia ada demonya sedikit. Jadi modelnya adalah sistemnya model arisan. Nah, itu bisa. Bisnis makanan tapi modelnya arisan dengan jual panci, oke, itu untuk orang logam. Tapi karena memang orang logam pun biasanya jarang tertarik ke buka-buka begini kalau dia kurangnya di situ. Ya. Jadi sudah tahu kalau unsurnya teman-teman itu gini supaya nggak bingung ya. Wealth di sini kan harusnya kekayaan. Cuman banyak orang yang berpikir kalau wealthku ini kan hijau warnanya, di kayu, berarti aku harus kerjanya di kayu. Ini salah. Ini bukan begini cara bacanya. Cara bacanya adalah teman-teman harus tahu kurangnya itu apa. Jadi kalau misalnya tadi orang ini kan kurangnya logam, ya bisnisnya di logam. Atau di bisnis yang support ke logam, tanah. Gitu. Nah, cuman kalau mau yang tingkat advance, dia akan melihat tanah ini dihasilkan dari apa. Oh, ternyata tanah ini dihasilkan dari api. Nah, kita cek
supaya tanahnya nggak habis, tetap bisa menghasilkan logam, kita cek apinya. Oh, apinya dia dikit sekali loh, dan apinya cuma satu. Nah, kalau cuma satu mau bisnis makanan boleh. Jadi ini case by case ya teman-teman. Makanya banyak orang daripada repot dia membacakan ke orang. Nah, permasalahan kedua yang muncul adalah di luar sana itu banyak orang-orang yang boleh dibilang nggarai ya. Jadi kita butuh gitu ya. Kita butuh, uangnya terbatas, disuruh bayar, bacanya ngawur. Kenapa? Gak semua orang mau metani itu apa ya? Membaca dengan teliti hidupnya teman-teman. Sehingga ya cuma dibaca asal. Oh, ini kurang ini, udah. Jadi teman-teman tidak puas. Dan itu banyak di Instagram itu kan ada banyak coach Pak C, bayar sekian itu dibacakan. Itu sebagian besar 95% bohong. Wah, sayang dong. Ya, Chef kemarin coba bayar 200.000 dan dia salah bacanya. Ngasal dong berarti Chef. Ya, ngasal. Makanya kalau teman-teman cuman yang benar itu harganya itu auzubillah ya. Kayak misalnya Andrieka itu buka sekali konsultasi itu 6 juta. Wow. Ya, jadi biasanya yang mahal-mahal itu biasanya ya benar. Iya. Nah, pada begitu kadang makanya biasanya ada orang yang biasa aku tak belajar atau biasanya mereka ya serba susah. Jadi gini, ilmu ini unik Mas Adrian. Yes. Kalau teman-teman belum waktunya untuk tahu, takdir itu nutup jalannya dia sendiri. Begitu. Iya. Ini yang makanya jadi pro dan kontra. Jadi walaupun dia dikasih tahu misalnya ya, salah satu nanti kita bacain, dikasih tahu kalau belum waktunya dia untuk jadi ya enggak jadi Mas. Dia kayak nganggap lapung ombes gitu. Ya biarin, memang dia belum waktunya tahu dan kita biarin. Dan kita misalnya yang ahli baca juga enggak akan terus tak kasih tahu lu ya. Dia enggak akan gubris karena belum waktunya dia tahu, belum waktunya dia kaya. Begitu. Tapi suatu saat nanti pasti bisa mencapai kekayaannya meskipun waktu itu berjalan ya, Chef. Bisa, tapi gini, dia harus tahu kapan dia harus ngejar, kapan dia harus loncat, kan dia harus tahu kapan, karena kan makanya kan ada pepatah ngomong kesempatan itu nggak datang 2 kali. Misalnya, betul, setuju. Dia dapat duitnya itu yang orang ini hanya di bulan ayam sama di bulan sapi, karena kan dia butuh logam. Nah, bulan ayam itu misalnya hanya di bulan Agustus, berarti dia mau ngedil-ngedil suksesnya hanya di bulan ayam, di tahun ayam, atau di hari ayam. Nah, kalau dia melewatkan waktu-waktu itu ya dia nggak dapat duitnya. Iya. Nggak dapat duitnya, terus kemudian dia tahu aja nggak tahu, gimana mau ngejar? Nah, terus apa hubungannya dengan kita harus berdoa? Nah, waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat supaya kita sadar bahwa kita harus jalan hari itu, atau kita harus ketemu orang itu, atau waktu kita doa Tuhan akan kirim orang yang tepat yang kita butuhkan dengan kondisi kita. Makanya tetap kita walaupun tahu tentang ilmu nasib ini, kita tetap perlu Tuhan, karena Tuhan yang ngirim orang yang tepat. Bisa maju, bisa banget, kan dia yang nyusun sistem, dia yang berat juga rubah banget enggak, karena kalau kita dirubah itu akan merubah seluruh tatanan nasib sedunia Mas. Jadi kalau dibilang Tuhan tolong aku bayar no utangku, bisa? Belum tentu, karena kalau Tuhan bayar no utangmu, dia akan merubah seluruh sistem tatanan dunia. Yang kita tahu adalah
yang ikut tos caranya. Jadi misal waktu ini dapat duit, sikatan duitnya. Bulan ini dapat sikatan untuk bayar hutang kayak gitu. Atau bulan ini waktu ramenya saat kita harus cari dapat investasi. Jadi bulan itu kita kejar ketemu orang-orang yang unsurnya kita butuhkan, kita ngajukan proposal atau kita ngajukan investasi ke orang tepat. Di situ caranya orang kaya yang mempelajari ada jatahnya masing-masing. Yes, gitu. Ya, oke, penutupnya. Jadi solusinya kalau kita sudah tahu, biasanya untuk mengaktifkan elemen yang kita butuhkan itu pasti lalui tindakan. Karena ini sudah pepatah, tidak ada yang namanya Tuhan tiba-tiba ngirim duit jatuh dari langit, bluk, nggak ada, kecuali teman-teman pakai pesugihan. Ya. Jadi tetap harus ada action. Actionnya itu apa? Kalau di salah satu ada satu pepatah itu ngomong mintalah, carilah, dan ketoklah. Artinya apa? Ada action, Mas. Jadi ngapain? Ya cari apa? Cari orang yang punya elemen yang teman butuhkan. Caranya lewat apa? Ya cari tahu. Misalnya kalau bos, dia biasanya kalau dia bosnya kenal Pak C, dia kan nyuruh HRD-nya ngumpulin KTP. Dari situ akan tahu orang ini yang support bosku, tak taruh jadi sekretaris, jadi accounting. Dia tata orang-orang yang tepat. Dengan apa? Ya cari tahu dulu yang dibutuhkan apa. Ya, terus melakukan kegiatan yang berhubungan dengan unsur tersebut. Ya, misalnya kalau dia api. Nah, api ini yang paling unik, Mas. Dia kan kurangnya api. Biasanya dia itu akan pengen bikin usaha yang hubungannya api. Padahal duitnya bukan di api. Tapi dia kayak pengen buka usaha di api. Nah, kalau nggak ditelusuri benar-benar, dia akan buka bisnis makanan. Setelah itu tutup. Kenapa? Karena apinya itu hanya untuk menguatkan unsurnya, tapi bukan duitnya di sana. Ya, terus menggunakan sifat atau karakteristik khusus dari elemen tersebut. Misalnya, kalau dia butuh logam, biasanya orang logam itu dia akan pakai jam tangan, dia pakai perhiasan-perhiasan logam, kayak begitu. Terus berinteraksi lebih sering dengan orang yang mewakili bintang tersebut. Ini sudah banyak contoh chef kenal. Jadi misal kemarin ada iseng ya mahasiswa satu nanya ke chef, aku mesti ngapain? Terus tak lihat dia kurangnya api dan kayu. Terus chef tanya, emang kamu selama ini untuk di kamar kamu majang apa? Kamu naruh apa? Terus dia bilang, aku taruh, di kamar cuman ada fotonya Lionel Messi. Dia bilang gitu. Terus aku iseng, Lionel Messi. Coba tak cek Lionel Messi ini kelahiran berapa? Tahu teman-teman, Lionel Messi itu unsurnya api kayu. Pokoknya gini, chef lupa, pokoknya unsur yang dibutuhkan anak ini itu ada di energinya si Lionel Messi yang dia pajak. Beberapa hal juga ini kasus itu begini. Kalau teman-teman lihat ada anak kecil, dia selalu megang boneka yang dia tidak mau lepas. Itu biasanya adalah energi elemen yang menolong dirinya. Itu jangan diambil. Boneka disingitno, diganti boneka lain. Itu. Karena dia secara naluri dari Tuhan sudah diberikan untuk dia kenal. Misalnya, ada orang yang butuhnya elemen dari si kerbau tadi, sapi. Otomatis dia akan, kalau dia dekat sama yang di atas, dia itu tiba-tiba bisa seneng dengan tas dari kulit sapi atau dompetnya dari kulit sapi. Biasanya ada hal-hal yang dimana tatanan nasib itu sudah membawa dia untuk selaras dengan nasibnya dia. Tapi orang yang jauh dari Tuhan biasanya itu akan nggak nemu jalan, tersesat dengan sendirinya. Begitu. Makanya kalau kita hari ini bisa dengar ini,
Semoga ini jadi satu inspirasi buat teman-teman kalau memang susah banget atau pengen tahu lebih baik, coba pelajari lebih dalam tentang ilmu ini. Ini bukan ramal, ini ilmu. Bahkan kalau di beberapa aplikasi itu ada kalkulatornya, jadi nggak usah bingung-bingung, tinggal masukin, baca. Seperti itu. Yang tadi Chef kasih pakceadvisor.com itu teman-teman bisa ngelihat karakternya, bisa masukin punyanya pasangannya, nanti di compatible cocok nggak, pacarku ini sudah benar cocok sama aku nggak, kayak begitu ya, seperti itu. Oke. Terus ya kayak itu Chef, dari Chef cukup untuk hari ini pengenalan tentang jadi tren FB sekarang ya, tadi sudah tak kasih tahu itu mereka untuk sukses mereka mengandalkan ilmu ini. Jadi bukan lagi aku harus jual apa, ya jual sesuai kamu butuhnya apa, elemenmu logam ya, lihat dia pakai ayam sama susu sapi, dua-duanya elemen logam, dicek bener. Dia ini diserang api habis-habisan, logamnya leleh, maka dia harus menguatkan logam, dia bikin bisnis yang unsurnya logam ya, begitu. Oke, sekarang kita akan lihat tadi ada yang sudah masukin ya, Wilson itu kayak masukin tadi ya. Sudah ada yang sudah masuk, Chef. Sebentar. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya Chef atas materi yang disampaikan, dan kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu menjawab Q&A. Ya, monggo tanya jawab sebelum kita bareng-bareng lihat ya. Kita lihat di sini sudah ada pertanyaan dari siapa ini? Banyak sekali yang bertanya ini di sini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur chat yang tersedia di saya. Pertanyaannya nggak masuk banyak ya, karena kendala sinyal. Mungkin saya bisa dibantu, Chef, jadi pertanyaan yang masuk, Chef. Oke, sebentar, tak bukain. Aku lagi masuk note datanya si Wilson. Sebentar, chat ya. Oke, baik. Enggak, aku ya. Sebentar. Nanti yang tak baca tadi sudah masuk pertama itu dari atas nih ya, berarti ya. Ya, Chef. Yang punya saya hilang semua di sini. Nanti Denny, sebentar tak tulis dulu ya biar tiga yang pertama. Ya. Denny 5 Februari Denny Widiawati 2 jam 11. Ini beliau dari Hong Kong, Chef. Oh, siap. Wilson sudah sama Neneng nggak ada jamnya ya? Yang ada jamnya Bu Neneng, mungkin bisa ditambahkan jamnya, Bu Neneng. Nah, ini sudah ada Bu Suratmi jam 4 pagi. Yes. Nah. Kita jawab pertanyaan dulu ya. Silakan, Chef. Ini nggak ada yang tanya, adanya bingung. Kalau franchise-nya makanan tanah gimana, Chef? Yang dihitung franchise-nya berarti dia tetap air. Friend 20%, well 30%. Ini busuk, nanti sekalian busuk lihat. Oke, kita buka dulu yang punya Wilson ya. Sebentar. Wilson, teman-teman juga ngeliat, jadi siapa tahu bisa membaca punyanya teman-teman sendiri. Mei. Ya, langsung dipraktekkan juga ya, Chef. Ya. Jamnya 05. Ini 5 pagi ya, Wilson. Bentar, Pak ini.
Oke, kita buka punya Wilson dulu. Di sini teman-teman bisa ngelihat pekerjaan yang paling cocok itu apa. Jadi misal Wilson ini kelihatan dia kerjanya paling cocok bisnis, finance, shop retail yang hubungannya sama budaya, small business oke, toko emas sama broker. Ya. Luar Jadi biasa, bukan makanan. ya. Ya kalau dilihat ini di masternya dia lemah banget, dia mati. Artinya apa? Sementara mungkin ikut orang karena kan di mastermu lemah, begitu ya. Nah kita cek, misal dia ini air tanah, airnya dia di bawah nggak ada air kan? Perhatiin, Wilson nggak punya Ya, air di nggak ada. bawahnya. Di kanannya juga nggak ada, di kirinya nggak ada. Berarti Wilson butuh air banyak. Kita cek. Ini dia sebelah kanannya itu api. Api ngasilin tanah. Oke. Nah, karena api ngasilin tanah, otomatis tanah desek air. Jadi benar-benar Wilson kekurangan air. Kita cek. Kayu. Ini air oke, ada air. Nah biasanya kalau ada dua air ini, nggak tahu bener nggak ya, kecilnya suka ngeliatin hal-hal gaib nggak, Wilson? Wow. Pak Wilson, Anda nggak melihat hal-hal gaib nggak, Pak? Sebenarnya Wilson ini bisa juga enggak. Soalnya ada kue dua di atas. Enggak katanya. Ya. Terus ini metalnya dia. Ini fire-nya dia nganuk ke metal. Dia ada gunung. Oh ini ada air sih. Ini ada air. Airnya dia kan di bulan. Berarti airnya dia cukup kuat. Berarti tidak terlalu lemah, Wilson. Di bawah, tapi ini kayak perang terus gitu. Nah, sebaiknya kita cek di sini. Ini kan elemennya dia ya. Dianya sendiri adalah air. Jadi Wilson ini pasti orangnya cerdas. Ya karena airnya banyak. Kemudian dia punya kaki tangannya juga cukup sehingga dia bisa cari uang. Uangnya ini dia di api. Nah, kalau Wilson konsepnya begini, airnya ada, kemudian kayunya, kaki tangan, otaknya juga mensupport, dia boleh bisnis di api karena apinya memang kurang ya, apinya kurang dan dia tanahnya juga sedikit, jadi dia bisa bisnis makanan dan bisnis hasil bumi. Jadi case by case ya, karena dia dirinya dia walaupun lemah tapi dia banyak airnya. Dia punya output itu kan kaki tangan otaknya dia juga cukup, makanya dia bisa langsung bisnis di makanan. Makanannya apa? Yang pasti restoran yang proses memasak dan juga hasil bumi dia bisa ngerjainnya. Gitu Wilson. Kalau boleh tahu sekarang bisnisnya apa? Saya bukan tukang ramal, itu cuman baca dari ilmunya ini. Gitu ya. Oke, kita lihat berikutnya. Oke, kita lihat.
Pak Wilson tadi informasinya buka the pos ya. Oh ya sudah, itu sudah benar. Jadi nanti itu diterusin aja. Tinggalkan nanti Wilson butuh api ya. Coba nanti 2 tahun lagi. Nah, tahun ini itu kan enggak, tahun depan itu kan ular api, ular kayu. Nah, ular itu api, unsurnya kayu. Nah, kayu kan bakar api. Nah, di tahun depan Wilson kalau mau buka cabang atau mau cari investor kayak itu waktu nih. Terus 2 tahun lagi itu kan muncul kuda api. Wah, itu kayaknya sukses besar. Amin. Ya, gitu. Jadi siap-siap aja ditabung untuk buka outlet kedua ketiganya, disiapin dari sekarang. Atau enggak, kalau enggak mau rugi, Wilson bisa cari orang-orang yang api atau tanahnya kuat, itu dijadiin temen. Mulai sekarang dicek KTP-nya, masukin ke Pak J Advisor, kalau dilihat tanah sama apinya banyak, sikat, jadiin temen. Oke. Karena enaknya orang tanah, kolaborasi ya. ya, orang tanah itu Wilson, kalau dia elemen tanahnya besar, dia itu pasti orangnya jujur, loyal. Nah, itu bisa dipercaya. Gitu. Ya. Oke, kita masukin punyanya siapa tadi? Apa banking? Bu Neneng? Bu Neneng berapa tadi? Bu Neneng tanggal berapa? Bu Neneng tadi informasinya Jangan jawab. kalau di saya hanya bisa lihat di jam 4.30 pagi kelahirannya. Sebentar, nggak usah jauh-jauh ya. Tadi yang pertama mana ya? Ini yang dari Bu Hana ini sudah lengkap nih, saya coba dari Bu Hana aja ini. Bu Hana mana? Ini Ibu Hana Siti Umi Hasana, tanggal lainnya 27 Maret 87. 27 Maret 87. Iya. Teman-teman lihat, chef ini enggak jadi teman-teman bisa lihat sendiri. 20 berapa? 27 Maret tahun 87. Nah, 7 Maret ini yang agak berbahaya karena dia berpindahan Imlek. Female ya. Jamnya jam berapa? Jam 10 pagi lahirnya, hari Jumat. Nggak usah hari. Anggap aja jamnya aja berarti ya, jam 10 pagi saya. Bu Neneng. Kalau yang tingkat advance itu kita bisa tahu loh Mas Adrian, kapan waktunya kita harus menghadap. Nah, menghadap? Iya, menghadap ya. Bisa diperjelas lagi ini chef menghadapnya bagaimana ini? Agak ngeri-ngeri sedap ini. Ya, tapi kan kita bisa persiapan. Oh ya. Biasanya lemas tapi. Kan kita itu tahu, biasanya hidup kita tuh kan tubuh kita tuh ada yang namanya tubuh fisik sama tubuh eterik ya, tubuh energi. Nah. Jadi kalau dicek, kalau energinya yang habis Mas, walaupun tubuhnya sehat, dia berangkat. Gitu. Jadi biasanya ngecek, ada orang yang fitnessan gitu ya, tubuh fisiknya tapi energinya dia habis. Habisnya kenapa? Karena dia jarang makan lalapan. Lalapan itu adalah makanan yang dapat energi langsung dari alam. Jadi misalnya kita, karena lalapan itu kena sinar matahari, kan ada energi matahari. Nggak diolah langsung masuk tubuh, itu akan bikin kita hidup. Energinya masuk ke tubuh. Tapi kalau dimasak itu pasti energinya habis. Makanya kalau teman-teman pengen sehat, banyak lalapan, makan buah, pokoknya yang tidak melakukan, energinya tidak dihabiskan sama proses masak. Nah, referensinya apa nih lalapannya, chef?
Ya kayak Kalau saya kemang, kemangin. timun, Nah, betul. banyak timun itu sudah oke Udah lah. cukup ya. Ya. Nah kita lihat ini Bu, dia kan wood ya. Lihat bawahnya Nah, ada akarnya dan ini ada akarnya. itu tadi ada Artinya koreksi apa? tanggal 27, Chef. Eh, Tanggal 27, Chef. sorry. Modify 27. Iya. Tiwa sih seneng ya. 27 Maret 87 bener ya? Iya, kita lihat dulu ya. Iya, sebetulnya itu. Tiwas Bu, ibunya senang. Nah ini kan dia kayu. Kita cek di bawahnya ada kayu nggak? Ada, walaupun tidak beda polar ya. Satunya kayu besar, satunya kayu kecil, tapi ada akarnya. Kemudian dilihat di sebelahnya dia juga ada kayu. Di sini nggak ada kayu. Artinya orang ini karakternya kuat. Jadi biasanya ibu ini cukup welas asih. Sering ditipu. Bener nggak Bu? Sering ditipu Bu. Yang nipu siapa? Ya sorry. Buana ya. Ibu Buana ini orangnya baik, welas asih ya. Saking baiknya kadang ditipu ya Bu. Kalau Gitu. Jadi lihat aku gak ramal loh Bu ya. Gitu. ini rahasia sebenarnya ya. Nanti berbondong-bondong nipu Nah, Buana. tenang Ibu, ini kayu kuat loh. Karena ini kayu. Dan kayu menghasilkan api. Jadi kayu ini air, ini api. Kayu, air menghasilkan kayu. Jadi ibu ini juga perkembangannya baik harusnya. Aman Bu ya. Nah sekarang kita lihat cek. Ternyata ibu ini dia orang kayu, bener ya. Orang kayu, outputnya dia api, berarti tangan kakinya dia api. Tapi duitnya dia di tanah. Nah, kalau tadi kan sudah dibilang, kalau dia kuat, dia bisa langsung ngejar duitnya dia di tanah. Berarti ibu bisa jual hasil bumi. Hasil bumi itu jualan sembako yang modelnya beras, palawija, kemudian jual makanan mentah ya kayak daging sapi kayak gitu. Nggak tahu sekarang ibu bisnisnya apa? Tadi sudah dijawab, Chef. Makanan ini marketing properti. Profesinya saat ini marketing properti. Kan tanah kan itu kalau makanan, kalau tanah ya ini dong jual properti dong. Benar Bu. Betul. Ya udah itu sudah sesuai dengan takdirnya ibu. Usaha sampingannya sambal, makanan siap saji juga nih Chef ternyata. Iya, biasanya dia kan kaki tangannya ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting ibu sudah di jalan yang benar. Ibu kan di properti. Tapi kalau mau masuk ke makanan, ibu lebih baik jualan yang hasil bumi atau jual pokoknya yang makanan mentah. Misalnya kan di marketing properti itu biasanya butuh apa? Kalau di komplek gitu ya, jualan sembako lah, bisa itu. Nah, menurun biasanya dilihat Bu, gak usah khawatir, kan urip gak mesti selamanya enak Bu, gitu. Nah, ibu kan kayu menurunnya kapan? Tahun ini tanah harusnya enggak karena ini tahun ini tanah dan kayu keluar, harusnya enggak. Berarti ibu coba dicek, mungkin waktunya aja belum tepat gitu. Mungkin ditambahin lagi apinya Bu,
Atau gara-gara ibu jualan sambal? Jangan ngambil rezekinya orang, Bu, ya. Oke, gitu ya. Sekarang kita lihat terakhir punyanya. Ayo, siapa lagi nih? Siapa lagi nih, Chef? Banyak yang masuk soalnya ini. Coba dibacain aja. Ada Saya lihat yang lengkap dulu ya, Chef. ya. Oke. Tadi Bu Dewi Yevo ada Yevo. Coba Yevo berapa Yevo? Yevo ini kayaknya paling atas tadi ya. Sebutin aja Yevo. Ya, Yevo ini 4 Mei tahun 2000. Jam 21.40. 2000 Tahun 2000 aja, tidak ada tambahannya. ya, 4 Mei. Mei ya. Iya, 4 Mei, Chef. Jamnya 21.40 malam. Saya nggak mau naik. Ya, nggak sampai, sebentar. Tak pindah aja. 4 Mei, jamnya 21.40. mail. Ini belum dicek yang luha-luhanya ya, biasanya kelihatan. Jadi dia orangnya anjing air, karakternya dia air. Nah, kita cek airnya dia ini cukup kuat enggak. Nah, perhatiin, ini si Yevo itu jong 2 kali sama naga. Oh, apa itu? Jong naga itu, bentar tak cekin. Jadi ada beberapa jong itu baik ya. Jeng si jong. Jadi ini kan kalau dia anjing ketemu tanah, jadi semua unsur-unsur yang ada di tanah ini nggak keluar semua. Jadi si Yevo ini nggak dapat semua, nggak dapat merasakan semua berkat yang dimiliki di 2 naganya dia ini loh. Dan 2 naga ini juga double naga tuh. Itu jadi namanya. Iya. Kayak kamu perlu konsultasi deh, Yevo. Kamu tapi cuma ada ini sih, sebelah sini ada air. Cuman airmu ini kurang. Seharusnya kamu kan airmu kurang. Si air. Metal menghasilkan air. Oh enggak. Ini ada air, metal menghasilkan air, metal menghasilkan air. Oke. Tanah itu kan bawahnya ini tanah semua dia. Nah, tanah ini mesti dipukul supaya gudangnya ini dibuka. Gudangnya naga ini dibuka. Nah, dibuka kamu bisa cari orang-orang yang dari Siotikus. Harusnya kamu tahun 2020 itu mendingan. Tikus jadiin timmu supaya buka gudang airmu ini loh. Airnya mengalir, ada duitnya juga keluar, kayunya keluar. Ya, ini pasti jong. Tenang ya, tenang, Yevo, tenang. Tapi biasanya kalau sesuatunya nggak baik, Tuhan itu selalu menyiapkan sesuatu untuk membantu. Kita cek di sini.
dia punya heavenly virtue. Heavenly virtue itu adalah kalau Yevo lagi susah, itu mesti ada yang nolong. Yang nolong ini dari langit. Yang nolong pertolongannya dari langit. Kalau dragon virtue ini biasanya orang. Ya, atau manly virtue ini biasanya selalu ada orang yang nolong atau Tuhan pasti tolong kamu. Gitu. Nah, kita cek friends-nya dia air, gitu. Jadi Yifu ini orangnya cerdas, jadi dia punya outputnya kayu. Nah, outputmu ini kurang, kayumu ini hampir tidak ada dan tidak keluar, sedikit. Kayu, cuman di satu sih. Ini ada di bawah, tapi dia ketutup karena kejong sama si anjing ini loh. Di sini juga ada, ini ada satu, tapi di bawah. Jadi kayunya kurang, ya. Nah, karunya kurang biasanya ini kan kaki tangan. Kamu cari orang-orang yang kayu untuk support kamu, supaya kamu bisa ngejar duitmu. Duitmu ini di api. Jadi kalau kamu di api, kamu bisa, kan apimu kurang, kamu bisa bermain di segala sesuatu yang urusannya sama makanan atau IT, pokoknya yang industri fame, keterkenalan, maksudnya jadi aktor, kemudian pokoknya yang bikin terkenal, itu kamu bisa sukses di situ. Karena kekuranganmu di api sini. Karena dirimu sudah kuat airnya, kamu bisa langsung ngejar duitmu di sini. Kayak gitu. Makanan boleh. Makanan ya tadi itu, buka restoran. Nggak tahu kamu ada rencana ke restoran nggak, tapi kalau nggak pun yang sifatnya pokoknya perkomputeran, itu kan perlistrikan, itu juga jadi duitmu. Gitu. Ada chef kalau restoran, ya sudah. Bener toh? Kamu gini biasanya ya, walaupun kamu nggak baca beginian, itu biasanya Tuhan tuh sudah ngasih kamu kayak insting untuk memulai di bidang itu, atau berpikir misalnya kok kayak enak ya bisnis itu. Nah, semakin kamu dekat sama Tuhan, biasanya insting itu semakin dikuatkan. Semakin banyak berdoa, Tuhan akan kasih orang-orang yang kamu butuhkan dalam hal elemen ini. Kenapa? Karena sistem ini dibuat itu untuk menyimbangkan setiap elemennya setiap orang. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kita percaya bahwa semuanya itu ada waktunya, cuman teman-teman harus tahu kalau memang hidupmu gak bener-bener banget, ya ngelihat ngintip poin ini sedikit. Tapi kalau teman-teman mau maksimal, ya tahu, tapi teman-teman juga berserah pada yang di atas. Itu pasti jauh lebih baik. Gitu. Mungkin itu Mas Adrian dari Chef. Yes, terima kasih Chef Gugu tadi sudah menyampaikan bagaimana cara membacanya melalui aplikasi yang sudah disediakan, dan tadi kita sudah sebutkan ya 3 orang yang sudah kita kupas tuntas elemen dirinya ya. Jadi ini termasuk juga yang nanti kita berikan saldo e-walletnya juga nih Chef ya. Jadi 3 orang ini kita akan berikan juga saldo e-wallet, dan nantinya tadi kan kita sudah cek atas nama Pak Wilson yang pertama, yang kedua Ibu Hana, dan yang terakhir tadi adalah Pak Yevo ya. Pak Yevo, Bu Hana. Nanti yang belum kayak yang teman-teman di Hong Kong itu bikin sendiri aja. Kan biasa wanita yang bikin ya Mbak Deni. Mbak Deni nanti pas kita bikin sendiri ya. Baik Chef. Ya karena keterbatasan waktu juga ya, karena di sini.
Jadi terima kasih Chef tadi sudah mengupas tuntas tentang bagaimana kiat-kiatnya membangun dirinya supaya kita mengetahui apa yang sebenarnya menjadi passion kita ya di bidang usahanya. Baik, jadi selamat untuk kami sampaikan kepada Pak Wilson, Bu Hana, dan Pak Yepo yang di hari Jumat besok akan dihubungi di bisnis support kami untuk distribusi e-walletnya. Baik, ada tambahan lain, Chef, sebelum kita tutup acara ini? Apa? Cukup guys. Teman co-host, mohon dibantu untuk bisa saya share screen di sini, Mas Kelmi. Mas Helmi, monitor. Baik, terima kasih Mas Helmi. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah kita dapatkan berbagai macam ilmu, metode terbaru, ya bagaimana supaya kita bisa mengetahui tren F&B tahun 2024. Dan untuk Chef, ya silakan jika ada yang mau disampaikan sebagai penutup acara. Monggo, Chef. Oke, thank you. Jadi saran dari Chef ya, jangan tinggalkan CEC karena gini. Ini kan tempat kita bisa berkomunikasi, bisa tahu. Kalau di Chef itu ada, kalau teman-teman mau ya, aku boleh nggak share screen? Boleh Chef. Ini mau di share screen lagi? Ya. Monggo. Kalau teman-teman mau, ini ada IG-nya. Kita juga bisa WA ke sini. Nah, nanti kita masukin ke grupnya yang kita ada namanya komunitas Pak yang di dalamnya itu, tapi teman-teman harus nulis misalnya gitu supaya di komunitas orang atau butuh elemen yang dibutuhkan, teman-teman bisa cari di situ ya. Kayak begitu. Jadi gunakan komunitas ini sebagai sarana untuk saling membantu ya. Tidak semuanya bisa bantu loh, makanya ada triknya kan. Nah sekarang teman-teman sudah dapat ilmunya, silakan digunakan kayak gitu. Baik, terima kasih Chef Hugo untuk pesannya sangat inspiratifnya. Tentunya banyak sekali hal menarik yang bermanfaat yang kita dapatkan di malam hari ini. Dan terima kasih telah bersedia hadir menjadi narasumber kami di acara Entrepreneurs Academy ya Chef. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung dan juga Chef Hugo. Akhir kata kami semua undur diri, sampai bertemu lagi di acara Ciputra Entrepreneurs Club berikutnya. Pastikan amankan masa depan Anda bersama Ciputra Entrepreneurs Club dan salam entrepreneur. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Malam.